beliau berpengalaman selama 12 tahun di dunia industri geothermal, mining, LNG, dan sebagainya. Di mana dalam 12 tahun tersebut beliau juga berbagai hal telah beliau jalani gitu ya, dengan berbagai profesi sampai terakhir beliau sebagai manajer. Kemudian di bidang eksplorasi, geothermal, infrastruktur, juga coal mining, gold and copper, process plant, LNG, dan power plant. Beliau juga mempunyai berbagai macam sertifikat terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, baik di internasional maupun nasional sertifikat, di mana beliau juga NIBOS, ada juga umum, kemudian technical, dan sebagainya, di mana cukup berkapasitas untuk menyampaikan dengan pengalaman beliau dari day to day, year to year, untuk disampaikan pada kesempatan kita saat ini. Baik, demikian pembukaan dari kami, di mana pada kesempatan ini nanti akan kita buka untuk item tanya jawab, juga untuk item komunikasi bersama dengan penyampai dari Pak Helin, di mana ada juga nanti apabila bagi rekan-rekan yang tidak dapat masuk ke dalam ruangan komunikasi via Zoom ini, akan di streaming via YouTube ya, oleh Olinesia, dan nanti dari situ bisa langsung memberikan update atau melihat secara langsung. Jangan lupa untuk mengisi form feedback di akhir kesempatan, karena di situ nanti akan ada satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh rekan-rekan semuanya, dan nanti akan dipilih oleh IO, akan ada satu hadiah buat yang menyampaikan jawaban yang paling bagus, istilahnya paling tepat. Demikian dari kami sebagai pembuka materi. Selamat datang untuk semuanya di acara Zoom webinar Geothermal Industry and Risk Assessment related to the activity. Baik, demikian sekilas dari kami sebagai moderator. Nama saya Sugiharto. Saya juga berbagai pengalaman sedikit. Sekitar 15 tahun juga bergelut di bidang industri, berbagai macam industri. Dan terakhir saat ini juga bergerak di industri migas, juga masih aktif. Kemudian waktu untuk Bapak Helin Simatupang kami persilahkan, ada waktu 1 jam ke depan Bapak, kira-kira sampai 14.30 akan kita akhiri, kemudian akan kita lanjutkan untuk forum tanya jawab buat peserta. Bagi peserta sudah bisa untuk secara langsung untuk memberikan pertanyaannya via chat ya, akan ada room chat nanti yang akan disubmit oleh IO kepada via WhatsApp sekalian, atau penyampaian yang lain. Mungkin demikian dari kami sebagai moderator. Bapak Helin Simatupang, kami persilakan Pak waktunya untuk menyampaikan materi Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak untuk Pak Sugiharto dan juga untuk Pak Boyke, penyelenggara webinar ini. Ya, terima kasih Pak atas waktu kesempatannya. Saya akan memulai. Sudah nampil Pak ya, Pak Sugiharto? Sudah, clear. Oke, clear. Baik, selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah mengikuti dan memberi waktunya untuk seminar ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu, walaupun tadi sudah diintroduce oleh Pak Sugiharto, sebaiknya saya perkenalkan lagi. Tapi sebelum masuk ke perkenalan dan juga adapun judul yang ingin saya sampaikan adalah geothermal industry dan risk assessment yang terkait dengan aktivitas geothermal industry. Nanti risk assessment itu akan saya plot menjadi 2 bagian besar, yaitu yang teknikal ke proyeknya ataupun lebih
safety environment, dan juga risk assessment yang terkait dengan sisi manajerialnya. Sebagai seorang pengusahanya, apa sih resiko yang harus di-manage, yang bisa di-handle ketika melaksanakan eksploitasi dan eksplorasi panas bumi di Indonesia khususnya. Oke, sebelumnya saya safety induction dulu ya, karena walaupun ini tidak di ruangan, tetapi kita akan convert di era new normal ini ya. Safety induction-nya nggak banyak-banyak. Yang pertama, kalau terjadi emergensi di tempat Bapak Ibu masing-masing, ya pastikan sudah tahu exit door-nya, sudah tahu lah ya, rumah sendiri ataupun kantor sendiri, di rumah ataupun di kantornya. Yang kedua, pastikan posisi tubuhnya itu, karena ini HCC ya, harus ergonomik, jangan sampai nanti selesai training pugal-pugal ya Pak ya. Yang ketiga juga kalau ada radiation glass-nya, kalaupun yang kacamata sudah terbantu dengan anti radiasi ya akan dipakai supaya paparan radiasi dari laptop masing-masing tidak langsung ke mata kita. Jadi untuk safety induction dan safety moment, karena ini masih eranya COVID-19 ya, walaupun ada kabar yang baik dari katanya apa namanya vaksinnya dites ke manusia ya. Jadi safety momennya ada 7 juta di dunia yang terinfeksi COVID-19, dan mungkin gelombang kedua sudah terjadi di Jepang, di Korea Selatan, dan di Iran, dan sementara kita sudah memiliki normal life, atau kemarin gugus tugas sudah menyatakan adaptasi kebiasaan baru ya untuk menyerap bahasa dari istilah asing di normal life, dan kita harus setuju kita belum sebelumnya aman, dan tidak ada yang bisa menjamin dirinya tidak terpapar COVID ketika berada di kerumunan sudah di era new normal ini. Tapi saya bukan untuk menakut-nakuti, hanya untuk kewaspadaan aja ya Bapak Ibu. Dan juga pastikan protokol kesehatan dari pemerintah kita melakukan physical distancing, jarak aman 1,5 meter. Kalau lebih bagusnya lagi semeter, 2 meter ya, lebih tinggi lagi nilai apanya, nilai toleransinya. Lebih bagus lagi sejauh-jauhnya ya, kalau memang memungkinkan, dan tetap cuci tangan secara teratur, baik memakai sabun ataupun pakai sanitizer, memakai masker ya ketika berada di kerumunan atau di antara orang. Kalau udah di rumah ya di apa aja dilepas atau pas supaya tidak makanan bergizi untuk meningkatkan imun. Mungkin itu safety moment dari saya dan safety induction-nya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit singkat saya. Nama saya Helin Simatupang. Saya bisa nanti setelah ini di searching, nambah perkenalan. Formal education saya S1 Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM. Saya selesai 2008, stabungnya 2003. Masih muda ya, tidak terlalu masih milenial lah. Yang kedua, untuk keanggotaan profesional, saya sudah terdaftar sebagai associate member atau registered member di APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia. Sini praktisi dari pertambangan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk oil and gas dan juga industri yang lainnya. Saya juga salah satu penggagas untuk HSE Indonesia Wilayah Sumut, Chapter Sumut, yang kami dirikan di awal 2017 di Medan, dan juga saya masih anggota aktif dari keluarga alumni Gajah Mada untuk chapter North Sumatera Utara. Dan untuk sertifikasi, saya sudah certified NEBOS untuk IDC-nya, ahli tingkat 3 umum, migas, training of trainers, internal untuk mendukung panas bumi. Saya sudah certified POP panas bumi. Menunggu kesempatan lagi untuk naik ke POM ataupun POU supaya bisa jadi ini ya, jadi decision maker di sana. Semoga. Oke, lanjut lagi. Saya juga pernah mengikuti training awareness untuk drilling place path workshop yang dipandu oleh IADC. Oke, tanpa berlama-lama ya untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk pengalaman kerja juga, saya 12 tahun di bidang HSE,
2 pengalaman ada di sektor geothermal, ya, 1 di Hyundai untuk EPCM-nya Sarula 3 kali 110 MW, dan di Sorik Marapi Geothermal di grup dari KS Orka Renewables, perusahaan gabungan antara Islandia dan Tiongkok. KS itu KSan, Orka itu dari Islandia. Mungkin itu biodata singkat saya, Bapak Ibu. Oke, kita bisa lanjut ke materi bahasan kita sore ini. Yang pertama nanti akan ada introduction untuk geothermal industry. Kedua akan ada penjelasan singkat juga karena keterbatasan waktu. Sementara materinya harusnya bisa 1 hari atau bahkan 2 hari ya, tapi kita kita maksimalkan di dalam pertemuan ini. Baik di pre-exploration, drilling operation, steam well test, reconstruction, geothermal power plant construction-nya nanti, serta hingga ke OM, operation and maintenance phase. Dan nanti di sesi ketiga ada sesi Q&A, ini akan dipandu oleh Bapak Sugiarto nanti. Oke, jadi izinkan saya menjelaskan, ketika ada pertanyaan nanti kita maksimalkan di session Q&A. Baik. Oke. Geothermal industri ya. Oke, saya akan jelaskan. Sesuai asal katanya, geo itu adalah bumi, thermos itu adalah heat atau panas. Jadi geothermal itu adalah, definisi sederhananya adalah sumber energi yang datang dari alamiah, dari panas alami yang ada di dalam perut bumi. Ya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014, geothermal itu adalah Undang-Undang 21 2014 ini adalah patokan kita secara nasional untuk panas bumi ya, mulai dari aspek hukumnya, teknikalnya, health and safety environment-nya, dan aspek-aspek yang terkait dengan penugasan WKP geothermal. Ya. Jadi kalau definisi dari negara, panas bumi itu adalah sumber energi panas, uap air, dan batuan serta mineral ikutan yang ada di dalam perut bumi itu, dan gas-gas lainnya yang secara genetik tidak bisa dipisahkan di dalam sistem panas bumi. Ya, memang terlalu teknikal, tapi kalau teman-teman yang sudah praktisi pasti sudah tahu ya. Artinya mungkin untuk teman-teman student step by step nanti akan mengerti. Kira-kira gambaran sederhananya seperti ini, Bapak Ibu, rekan-rekan. Jadi kalau di perut bumi itu ada lapisan-lapisan ternyata ya, mulai dari batu, hot rock, ya, dan di atasnya ada air panas, hot water. Sebelum itu ada caps rock-nya, batu penutup. Kalau kita pernah ke Sukabumi, pernah ke daerah pegunungan ya yang ada air panas, kita melihat ada sumber air panas, istilahnya fumarole ataupun geothermal station ya. Jadi sumber panas bumi itu secara awam itu ada beberapa, bisa dari air hujan, tapi yang sudah ini ya, dengan proses yang sangat lama masuk ke bumi melalui pori-pori, melalui celah-celah perubahan bumi, dan ada juga memang sumber ataupun reservoir yang sudah lama terjebak ataupun sudah berada di dalam permukaan bumi. Seperti itu. Jadi kalau lebih sederhananya lagi, geothermal itu kayak tungku Bapak Ibu. Jadi kayak apa namanya? Kayak ketel di rumah kita ya, direbus baik pakai kompor kayu ataupun kompor gas ya, air di dalamnya akan mendidih saking dia akan naik melalui celah-celahnya ya. Nah, sama prinsip geothermal juga kurang lebih seperti itu, panas di dalam bumi yang mengalir keluar baik secara alami melalui fumarole tadi atau hot spring ataupun melalui pemanfaatan langsung dan tidak langsung, nanti ada di sesi berikutnya ya, melalui serangkaian operasional atau aktivitas mulai dari survei, magnetoteluri sampai pengeboran sampai steam flow test ya. Oke.
Sebelum sampai ke situ, saya jelaskan sedikit untuk ranking dunia per tahun 2019 kemarin, posisi kita sudah berada di posisi kedua, Bapak Ibu. Tadinya di posisi ketiga, ranking 2-nya Filipina, tetapi di 2019 kita sudah menggeser posisi Philippines di 2,13 ya. Jadi kita sudah masuk di Giga Club kalau tim-tim dari tim energi mengatakannya. Mungkin sekitar 1-2 tahun lagi kita akan bisa menggeser ataupun menyamai US ya untuk electrical capacity-nya, mudah-mudahan dengan bertambahnya nanti pasokan dari Sorik, dari Supreme Rantau Dedap, dan dari expansion lainnya di Pulau Jawa, kita bisa menjadi produser terbesar di dunia ya. Kenapa enggak? Karena dari potensi pun kita 40% untuk yang raw-nya, dari kandungan belum dieksploitasi itu sudah 40% dunia, sekitar 28 gigawatt atau 28.600 megawatt. Jadi masih panjang ya perjalanan kita menuju ke situ. Ini untuk dunianya dan ini untuk Indonesianya. Untuk Indonesianya. Oke, ya. Ini belum diupdate untuk Sorik Marapi. Sorik Marapi sudah COD di tahun lalu di 40 megawatt, jadi ada tambahan sebenarnya di North Sumatera. Itu chapter North Sumatera ada 3 WKP yang sudah established, WKP Sarula, Sarula, Sibayak, dan juga Sorik Marapi Geothermal di Sumatera Barat, di Lampung, di Sumatera Selatan, hingga ke Indonesia Tengah dan Timur. Oke, bisa dilihat di kolom ini. Jadi untuk saat ini kalau ranking per area itu masih ranking satunya itu Jawa ya Pak ya, Pak Ibu. Jawa karena mereka sudah lama dari tahun berapa ya, tahun 80, Chevron, Geothermal, Salak, dulunya sekarang sudah Setara Energi, sudah expansion. Sebenarnya di Sumatera sudah untuk eksplorasi di tahun 91-an dulu Unokal untuk Sarula, tapi karena ada krisis ekonomi di 97 tertunda, akhirnya terbangun geothermal power plant 3x110 di 2017 secara berkala mereka COD. Di 2017 saya import langsung di situ untuk efisiennya melalui Hyundai Construction sebagai senior ECC engineer. Oke, lanjut lagi. Ini untuk install electrical capacity di 2019 juga. Oke, ini lanjutan dari definisi panas bumi itu. Jadi ada 2 secara umum prinsip untuk penggunaan panas bumi. Yang pertama itu secara langsung, berarti tidak ada proses yang membutuhkan biaya ekstra tinggi, teknologi yang tinggi untuk itu. Ya, bisa dari pemanas untuk kolam air panas ya. Kalau di Medan ada di Prastagi 1 jam dari Medan, Bapak Ibu. Oke, untuk pertanian ya. Kalau untuk di Indonesia yang sudah melakukan ini, sepengetahuan saya ada di Manado untuk pengelolaan kopra ataupun kelapa. Mereka sudah menggunakan pemanfaatan langsung dari panas bumi. Khususnya ini untuk tourism, untuk agrikultur, pertanian. Di Indonesia itu baru masuk ke tourism dan pertaniannya. Kalau untuk pertanian belum terlalu luas ya digunakan. Itu untuk yang penggunaan langsung. Ya, skemanya ataupun diagram alirnya. Nah, kalau di Islandia, negara yang paling banyak menggunakan energi panas bumi, dan juga New Zealand, sudah banyak ya industri yang digerakkan oleh penggunaan langsung. Dan kedua, penggunaan tidak langsung atau indirect utilization.
Ini secara sederhananya adalah PLTP ya Bapak Ibu, karena penggunaannya tidak langsung lagi dari panas itu, melainkan panasnya dibor dulu sampai dapat loss reservoir, baru diproses di separator, ada beberapa section sampai menghasilkan dry steam ataupun wood vapor ya, yang bisa digunakan untuk menggerakkan steam ya, turbin steam turbin itu. Jadi semua PLTP di Indonesia masuk dalam kategori penggunaan secara tidak langsung atau pemanfaatan tidak langsung. Oke, ini ada chartnya atau flow chartnya ya, mulai dari pengeboran masuk ke vessel dan diolah sedemikian rupa, brine-nya lagi diinjek ke bumi, baru masuk ke steam turbin generator, turbin dulu memutar turbin, uapnya masuk ke generator, ya, baru menghasilkan energi listrik yang didistribusikan ke penduduk, ke masyarakat luas maupun industri secara luas. Tadi, oke. Adapun yang menjadi obstacle ataupun rintangan di industri geothermal ini ada 5 bagian ya. Ya, ini adalah hasil dari analisa riset dari geothermalis internasional maupun Indonesia. Oke, yang pertama, kurangnya pengetahuan ataupun pemahaman terhadap energi geothermal itu. Yang kedua, technical obstacle atau rintangan teknis. Yang ketiga, obstacle secara keuangan, finansial. Dia ada topik bahasanya di slide berikutnya. Yang keempat, ada tantangan dalam lingkungan. Yang kelima, masih lingkungan tetapi sudah socio-environmental ataupun sosial lingkungan yang menjadi masalah, bukan masalah ya, ya bisa dikatakan tantangan lah, challenge hampir semua geothermal di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa sampai ke Indonesia Timur, masalahnya itu kebanyakan di sosial environmental. Ya. Jadi kalau untuk yang pertama, kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang panas bumi, ya karena geothermal itu di Indonesia sendiri masih memegang peranan yang masih bisa dikatakan minor ya untuk penyediaan energi kita, karena masih banyak yang dari hidrokarbon seperti batu bara untuk PLTU secara skala masif, ada juga oil and gas untuk pembangkit listrik juga, dan untuk bahan bakar kendaraan kita, pesawat dan sebagainya. Di sini tantangan dari para geothermalis dan juga para praktisi di bidang panas bumi untuk menjelaskan lagi ke masyarakat secara luas supaya kita mendapatkan pengetahuan yang memadai untuk bidang panas bumi, ya, supaya mereka tahu bahwa panas bumi itu adalah energi bersih, energi yang terbarukan, yang mungkin akan menjadi energi yang akan kita gunakan sebagai alternatif di luar energi hidrokarbon. Kedua, ada obstacle teknikal ataupun rintangan dalam teknis, ya, preparasi yang tidak benar, kekurangan pengetahuan dari tim proyeknya, dan juga bisa jadi ketidakprofesionalan dalam bidang eksplorasi ya. Jadi ini ada tantangan tersendiri sehingga setiap proyek eksplorasi itu harus betul-betul matang nih, baik dari pendanaan nanti, baru tim teknikalnya yang sudah well experience di bidang panas bumi ya, mulai dari geoscientist-nya, engineers, drilling, dan tim support untuk itu. Berikutnya lagi, yang ketiga, tantangannya di bidang keuangan. Ya. Ini hal yang paling mendasar, sehingga beberapa WKP di Indonesia ini masih bisa dikatakan slowdown, pendanaan yang ekstra tinggi. Ini beda sama migas. Kalau migas itu, ya memang sekarang migas udah hampir sama kayak geothermal, split model, itu berhasil dulu baru
dibayarkan, tidak berhasil tidak dibayar. Nah, ternyata geothermal sudah mengalami ini dari awal, dari zaman dulu. Ya kalau nggak berhasil nggak dibayar, kalau berhasil ya melalui PPA itu, ya purchasing, persetujuan seperti itu. Saya lanjut lagi. Kita tahu sendiri, kita tahu bersama bahwa dibutuhkan high cost dan high risk di dalam industri geothermal, sehingga ini menjadi tantangan yang signifikan dalam pengembangan panas bumi. Berikutnya lagi, obstacle sosial. Ya, sosial saya gabungkan juga dengan environmental, karena pada dasarnya panas bumi ini adanya di pegunungan, Bapak Ibu. Jadi pegunungan daerah rural atau di daerah remote, di mana 90% masyarakatnya masih bermukim di desa, masih berprofesi petani, ya, seperti di kota ataupun di bidang energi lainnya yang sudah sering bersinggungan dengan teknologi. Kalau di sini mereka masih berpikiran, misalnya kalau ada geothermal, masih banyak yang awam. Mereka akan mengira kalau nanti ini dibor bisa-bisa gunung. Rata-rata di sini kalau geothermal pasti ada gunung, ya Bapak Ibu. Kalau ada gunung atau gunungan yang ada yang aktif, ada yang juga sudah tidak aktif, ya. Mereka akan berpikiran, aduh nanti gunungnya bisa meletus kalau dibor. Seperti itulah tantangan untuk kita jelaskan ke masyarakat luas sebelum melakukan aktivitas pengukuran, ya. Dan juga tantangannya rata-rata itu berada di taman nasional, ya, kayak Sarula atau Sori gitu, di Taman Nasional Batang Gadis. Pokoknya hampir semua itu di taman nasional yang masih dilindungi oleh pemerintah. Jadi harus agak alot ini diskusinya, studinya pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ya. Dan juga faktor peraturan regulasi yang masih, ya, bisa dikatakan masih tumpang tindih, ya, untuk pengembangan geothermal dan sektor-sektor lainnya seperti itu. Jadi ada 5 tantangan di dalam pengembangan industri panas bumi. Industri panas bumi itu sendiri memiliki 3 bagian besar, ya. Walaupun di eksplorasi ini ada bagian subnya lagi, yaitu pre-eksplorasi. Ada, kalau di oil and gas kan namanya seismik, ya, seismografi. Kalau di panas bumi itu memakai magnetoteluri. Ya, prinsipnya tidak terlalu jauh berbeda, ya. Sebenarnya ini bukan kapasitas saya, tapi saya memahami substansinya sedikit waktu eksplorasi dan eksploitasi di Sarula dan di Sorik Marapi. Oke, masuknya ke eksplorasi. Sebelum eksplorasi juga ada kegiatan earthwork untuk membuat well pad, ya. Jadi dalam membuat well pad ini juga cukup alot karena harus berhubungan dengan masyarakat, ya. Itu di tantangan environmental dan sosial tadi, karena harus membuat jalan ke akses pengeboran. Selama ini mereka tidak punya jalan, menjadi punya jalan dilalui truk-truk yang super besar, ya, heavy haulage, alat berat. Jadi di sini kita harus bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di rural atau di pedesaan. Itu tantangannya secara sosial environmental tadi. Dan biasanya idealnya proses eksplorasi itu 1 sampai 3 tahun, tergantung potensi real geothermal yang dihasilkan dari WKP tersebut. Kalau bagus, ya bisa lanjut. Kalau tidak, nanti tim top manajemennya akan berunding apakah ini tidak dilanjutkan ataupun dilakukan treatment seperti penambahan binary cycle-nya, mengambil steam sisa untuk dimanfaatkan kembali. Di situ nanti tim top manajemen akan melakukan risk assessment dan risk evaluation, ya. Baru masuk ke eksploitasi. Setelah steam
drilling dilakukan untuk mengambil uap ataupun steamnya, maka dilakukan steam flow test. Ini juga jangka waktunya lama, bisa sampai 3-5 tahun idealnya, karena melalui serangkaian izin juga seperti SIPAP untuk UKL, UPL, bahkan sampai negosiasi ke PLN sebagai pembeli energi listrik yang dihasilkan dari setiap independen electrical atau power producer IPP. Setelah lagi masuk ke operation, biasanya di sini digabungkan dengan OM. Dan OM ini rata-rata sesuai dengan perjanjian dengan negara bisa sampai 30 tahun melalui beberapa kontrak pembaruan ya. Tapi rata-rata 30 tahun untuk long term kontraknya. Oke, lanjut lagi. Saya harap dengan penjelasan singkat tadi dan juga nanti bisa dibaca lagi karena mungkin materinya akan di-share. Oke, nanti bisa di Q&A, ditanya kembali ya. Kita masuk ke subtopik kedua, yaitu risk assessment. Seperti saya katakan tadi, risk assessment nanti ada 2 bagian, yaitu untuk ECC ataupun teknikalnya yang berkaitan dengan risiko di project, dan juga risk assessment yang lebih dari sudut pandang manajemen ya, dari si pengusahanya, apakah itu investor asing ataupun dari dalam negeri ya. Jadi saya akan coba untuk menjelaskan risk assessment seperti pengetahuan dasarnya atau pengertian dasarnya. Risiko itu adalah efek dari ketidakpastian dari suatu tujuan ya. Itu saya adopt dari ISO 31000. Jadi risiko itu kombinasi dari ini hajat yang tereksposur dan dengan kemungkinan. Jadi kombinasinya ini akan menghasilkan dampak, yaitu kecelakaan, insiden, property damage, dan juga kerusakan bangunan. Jadi kalau definisi assessment itu sendiri adalah proses formal yang dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan pencegahan dan proteksi dengan evaluasi risiko yang terukur ya. Jadi kita mengidentifikasi hajat dan mengambil tindakan pengendalian untuk meminimasi risiko tersebut. Oke, tujuan dari risk assessment itu adalah untuk mencegah fatality dan juga personal injury kalau di project yang sudah kick off, yang sudah berjalan, dan juga untuk mencegah prevention loss, dan juga biaya yang ditimbulkan dari kerugian. Itulah tujuan dasar dari risk assessment. Ada 5 langkah untuk melakukan penilaian risiko. Ini saya sadur dari elemen risk. Yang pertama itu mengidentifikasi bahaya. Step yang pertama. Step yang kedua, mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terlibat atau yang terkena paparan bahaya dalam suatu pekerjaan. Step yang ketiga, mengevaluasi risiko dan juga memutuskan tindakan yang diambil untuk mitigasinya. Step keempat itu mencatat ya temuan-temuan yang signifikan. Dan step yang kelima terakhir mereview dan mengupdate item-item yang menjadi finding di dalam risk assessment yang sudah. Ini penjelasannya. Ya, step pertama mengidentifikasi bahaya. Bahaya itu banyak ya Bapak Ibu. Dari segi safety ada, dari segi health juga ada, dan mungkin dari segi yang lain juga ada yang sosial
Untuk safety sendiri, ada bahaya bekerja di ketinggian, rock object, ya, kendaraan yang bergerak. Biasanya kalau di geothermal pasti moving vehicle menempati ranking 1 ini untuk ya bisa dikatakan dari segi near miss record-nya ya, karena kan kita mengerahkan banyak alat berat dari kota besar, dari pelabuhan sampai ke gunung ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa sulitnya, sehingga potensi-potensi untuk crash ataupun eksiden bisa dikatakan ya cukup banyak ya di apa namanya eksplorasi maupun eksploitasi. Kemudian permesinan, bahaya elektrikal, bahaya chemical, kadar oksigen yang rendah di laut ataupun di permukaan air, ledakan, untuk hewan ya, apalagi di daerah remote pasti ada potensi wild animal ya, atau binatang liar atau binatang buas. Untuk health sendiri ada fisikalnya yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, dari chemicalnya, biologikal, patogen. Seperti saat ini COVID-19 adalah menjadi potensi baru di dalam apa ya dunia kerja semua ini. COVID-19 menjadi potensi bahaya yang baru yang harus diupdate dalam risk assessment dan juga dalam health and safety policy di masing-masing perusahaan ya, dan juga di business continuity management plan-nya. Serta bahaya ergonomik dan juga psikologikal. Ergonomik seperti saya katakan di dosen tadi harus harus memenuhi standar-standar ergonomik ya, postur tubuh dan sebagainya. Baik, berikutnya internal dan eksternal informasi. Sumber internal dan eksternal bisa kita dapatkan dari catatan eksiden untuk internal, catatan penyakit akibat kerja ataupun absen, dari catatan medis dari klinik perusahaan, dari risk assessment, dari laporan maintenance, dari inspeksi K3, dari audit dan laporan investigasi kecelakaan, dan juga dari hasil P2K3, rapat bulanan antara manajemen, ASC, dan juga pekerja. Dan juga dari eksternalnya bisa dikaji dari peraturan nasional, dari code of practice, dari standar seperti OSHA, NIOS, NFPA, dan sebagainya, standar dari PSI dan ISO, International Standard Organization, dari informasi manufaktur, dari asosiasi perdagangan, publikasi keselamatan kerja, dan lain-lain. Ini adalah sumber informasi kaitannya dalam pembuatan risk assessment secara general. Oke. Di sini kita harus bisa juga harus memahami metode identifikasi bahaya, mulai dari analisa kerja, ya, legislation completion-nya, dari peraturan pemerintah, atau kita split dulu dari internasional, dari ILO-nya, terus dari peraturan internasional yang lain seperti NFPA yang sudah saya katakan tadi, dari ISO, dari OSHA, dan sebagainya, masuk ke undang-undang nasional kita, Kemnaker, dari Undang-Undang 170, dari Permenaker, bahkan dari masing-masing direktorat panas bumi, direktorat jenderal migas, dan direktorat jenderal minerba. Semua sudah memiliki guidance sendiri ataupun standar untuk pengawasan normatif kerja masing-masing. Dan juga informasi dari manufaktur serta data insiden ya, baik itu eksiden, near miss, dan penyakit akibat kerja. Ini harus dilaporkan. Oke, lanjut lagi, harus diidentifikasi. Berikutnya, nah ini ada teori
untuk melakukan analisa kerja yang disingkat dengan SREDIM. Saya tidak akan banyak di sini, saya akan lebih banyak nanti di praktikalnya langsung ya. SREDIM ini menyeleksi pekerjaan, merekod tahap dari setiap pekerjaan, mengevaluasi resiko, mendevelop metode kerja aman, mengimplementasikan metode kerja aman, dan memonitor untuk memastikan keberlangsungannya efektif atau tidak. Step 3-nya, mengevaluasi resiko dan menentukan tindakan untuk pencegahannya ataupun mitigasinya. Apakah level resiko itu sudah bisa diterima atau tidak? Dia akan ada matriksnya. Ya. Jadi kalau likelihood ini peluangnya, probability, severity ini keparahannya ya. Untuk saat ini masih belum ada perubahan dari international standard dan national standard. Masih ada 5 peringkat di risk assessment. Ya, level 1 sampai 5, semakin tinggi ke bawah semakin tinggi risikonya, peluangnya. Severe itu keparahan, semakin ke bawah juga semakin tinggi tingkat keparahannya sampai ke fatalitas. Saya lanjut lagi, itu likelihood ataupun peluang ya, probability. Sama, ini tadi kan 1 sampai 5 sama sebenarnya. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, 4 itu D, dan 5 itu E. Sama, semakin ke atas berarti semakin sering ya, kecil. Kalau di mana, saya katakan di lalu lintas ya, kecelakaan sepeda motor itu bisa ribuan itu tiap tahun secara nasional. Berarti kita bisa menempatkan kecelakaan di lalu lintas itu di posisi tinggi ya, karena kekerapannya ataupun frekuensinya cukup tinggi ya. Ya bisa sekali sebulan ada yang kecelakaan lah di depan rumah ataupun mau kerja. Seperti itu dasar-dasar penilaiannya. Lanjut lagi untuk keparahan juga levelnya ada 5, mulai dari ringan, sedang, moderat, parah, kecelakaan berat, sampai fatality ataupun katastrofi ya, kalau di industri oil and gas katastrofi mereka bilang. Oke, lanjut lagi. Ini tadi untuk severity. Oke. Jadi masih step 3 dalam assessment, mengevaluasi risiko dan memutuskan tindakan perbaikan. Ya. Jadi ini dasar teorinya. Ya. Jadi seperti di slide sebelumnya, untuk membuat assessment itu adalah perkalian antara keparahan dengan frekuensinya. Mungkin saya bisa langsung bikin contoh. Oh, sebelumnya ke sini dulu. General hierarki untuk pengendalian risiko ya. Nanti kita masuk ke implementasinya. Saya akan berbagi contoh di proyek saya sebelumnya. Saya sudah dapat izin dari teman yang bekerja di sana, tapi hanya untuk pelajaran aja ya. Oke, ini adalah standar yang sudah asing lagi untuk risk assessment untuk seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Ada 5 tahapan, mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan juga BPE. Ya, ini adalah pemaparannya. Eliminasi itu berarti menghilangkan bahaya, substitusi itu mengganti ya. Sorry, eliminasi itu yang dieliminasi bukan bahayanya, tapi penggunaan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya risiko tadi ya, risk. Jadi kalau bahaya itu sendiri tidak bisa hilang ya. Ya.
harimau akan selalu ada di hutan, ular beracun ada di hutan, mesin-mesin akan selalu ada energi kinetik yang selalu berputar. Dalam general hierarki kontrol, masuk ke kontrol administrasi, ya, mulai dari melakukan risk assessment, safe system work, ada permit work-nya, ada JSA dan sebagainya, untuk dalam rangka meminimasi risiko, ya. Dan juga melalui training, safety effective communication seperti poster, piktogram dan sebagainya, itu adalah bagian dari kontrol administrasi, training dan pengawasan. Dan juga tidak kalah penting adalah konsultasi. Jadi selain training, briefing, perusahaan yang sudah established ataupun yang sudah bagus manajemennya akan melaksanakan konsultasi, ya, melalui perwakilan komite dari serikat pekerja dan sebagainya, agar interaksi ataupun aspirasi dari setiap pekerja bisa sampai ke manajemen, seperti itu. Itu adalah bagian dari administratif kontrol terhadap pengendalian risiko. Oke, lanjut lagi. Nah, dari hasil tadi 5 step untuk risk assessment, di sini ada kategori risk residual, ada yang acceptable risk, ada tolerable risk, dan juga yang tidak bisa diterima, sudah tinggi, ya. Ini levelnya sudah di 4 atau di 5. Oke. Lanjut lagi. Jadi dalam pembuatan risk assessment harus bisa melakukan report terhadap temuan yang signifikan serta pelaksanaannya. Apa saja itu? Oke. Ya. Mulai dari kegiatan, risiko yang sudah dibuat dalam klaster atau kelompok, dan tanggal pembuatan risk assessment yang dilakukan oleh competent person, ya. Oke. Lanjut ke step yang terakhir adalah review dari step 1, 2, 3, 4, ya. Jadi sudah didapatkan resumenya dari aktivitas itu, lalu dibuat dalam satu dokumen yang tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan risk assessment. Short item to resume what has been explained by Pak Helin. The all material is divided to be 2 item, ya, divided to be item. Pak Helin mungkin bisa diarahkan mulai atas. Sebentar Pak, saya akan secara umum Pak. Okay, the overall material is divided to be item. The geothermal knowledge based on common knowledge, basic knowledge overall about geothermal activities. And then second one is about the risk assessment itself. About geothermal, this has been explained by Pak Helin. There is several steps before starting the geothermal aspect. There is exploration, exploration phase, and then exploitation phase, and then operation phase. Each phase it takes around 2 or 3 years, and could be success or no. And it is success, we will continue to exploitation, and then continue to operation. But that is not finished yet, because there is a lot of things must be done later. After that, after performing the complete exploitation, exploration, and operation, we need to start the risk assessment. The risk assessment must be start from the beginning, from the developing the plan and kind of like that. Mostly, the risk assessment is divided to be 2 items about safety aspect and health aspect, and to be divided to be risk and hazard itself. I'm sorry. Okay, let me continue just in English. About the hazard itself, there is 2 items, yeah, from safety aspect and then from health aspect.
from safety aspect could be physical hazard, and then and others. About health aspect could be physical, chemical, and biological, and economic and psychological. Okay, that is the common aspect here could be about the safety for working for head, quality object, moving, machinery, electricity, and others. That is the mean of risk. What the aim from this discussion is to identify kind of the risk, and then we can solution. There is several steps to find that. There is 5 steps mostly of that. First step is identify the hazard. Untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Yang tadi sudah kita sampaikan ada 2 macam. Ada fisik, juga ada ekonomi, ada health juga. Mana health terdiri dari 5 item. Seperti as shown on the screen, there is 5 item of a health aspect. And then we continue about the identification of a person. This is very important. Identification the person inside our operation. Person and not only that, including machinery, including the environmental. And then after identify, we continue to the next step. This is the evaluation. Yeah, evaluation step. We conduct resume all of our finding. The resuming of our finding and divide it to be it is a serious, negligible, slight, moderate, or high, or very high. After finding that, we assume and we compile to be one document, and then we record item number 4. We record all our finding, all of that, and then kemudian setelah kita record, ya, we continue to review and update, ya, review and update. By that activity, we will find how to solve the problem. After we find any insufficient condition or insufficient action, it could be in our environmental, it could be in our engineering, it could be in our people or our machine, ya. Jadi setelah kita temukan semuanya, including the process, ya. After that we update. By the updates, we will submit the resolution, ya. Submit conclusion how to operate our plan or our set safely, kind like that. Oke, Pak Henning, kira-kira sekilas. Saya tadi sudah menyampaikan dasar-dasarnya dan kita praktikal sedikit untuk project HSE RISA ini contoh untuk lebih ke health safety environment-nya. Silakan Pak, dilanjut Pak. Baik. Tadi ada 5 tahapan, ya. Ini adalah resumenya. Jadi risk assessment itu tidak melulu hanya di hiratsnya, tetapi risk assessment itu adalah satu dokumen yang holistik, ya, mulai dari prosedural yang harus harus disetujui, ya, oleh pemangku kebijakan di dalam proyek itu. Bisa jadi project manajernya, HSE project manajernya, baik dari klien ataupun dari kontraktor, baru masuk ke si pengaju, ya, ataupun subkontraktor yang mengajukan assessment untuk di-approval dan di-record di dalam dokumen controller, ya, karena data ini adalah data yang sangat penting dan kaitannya dengan aspek legalitas, ya, untuk untuk menjadi evidence kalau di suatu hari terjadi kecelakaan dan sebagainya. Itu adalah dokumen yang paling penting untuk menjadi bahan investigasi eksiden, ya. Jadi ini berkekuatan hukum juga, ada aspek legalnya di dalam. Jadi mulai dari introduction, deskripsi project, juga untuk membuat setiap orang, siapapun yang melihat assessment ini bisa lebih familiar dengan project yang dilakukan, ya. Areanya, role and responsibility-nya mulai dari top management sampai ke middle ataupun dan project series assessment itu sendiri. Pak Henning, mohon maaf, ya, waktunya sudah 14.30. Mungkin bisa ditambahin sedikit, maksimal 5 menitan kurang lebih Pak, ya. Kemudian kita buka open untuk untuk tanya jawab, ya Pak. Kira-kira gitu Pak, ya. Baik Pak. Secara garis besar ini contohnya, ya Bapak Ibu. Jadi harus
dilengkapi dengan deskripsi sampai ke penilaiannya langsung seperti ini. Ya. Jadi risk assessment ini adalah langkah kedua dalam manajemen. Sebelumnya harus ada method statement dulu dari engineering, baru kita tuangkan dalam risk assessment, baru nanti masuk ke JSA yang ada di lapangannya yang kita jelaskan kepada pekerja setiap pagi ataupun di dalam temuan ketiga. Di sini ada deskripsi kegiatan, ada hajat, ada rilis hajat, konsekuensinya, ya, akibat yang ditimbulkan, ya seperti ini. Ada banyak ini, dan ini harus dilakukan oleh tim, Pak, ya, tidak boleh hanya HSE-nya aja. Risk assessment kan tugas HSE, bukan. Ini yang salah kaprah. Risk assessment ini adalah hasil penilaian dari beberapa tim, mulai dari manajerial, operasional, bahkan engineer pun harus gabung di sini untuk duduk, yuk sama-sama melakukan risk assessment. Dan biasanya HSE akan melakukan advice dan edukasi sebelumnya, supaya setiap orang paham tujuan dari risk assessment itu apa, dan dari sini itu apa. Oke, saya lanjut lagi ke paparan berikutnya. Untuk itu tadi risk assessment untuk ketiganya, ya. Ini untuk dari sisi manajemennya, mulai dari resource risk, saya akan mempersingkat, ya. Baru masuk ke geothermal drilling risk, dan juga drilling pace-nya itu sendiri, apa risk-nya, mulai dari spot in, ya, sampai masuk ke pemasangan casing, juga section untuk pipa yang 24 inch, 17,5, 12,2, dan juga project financing risk, serta terakhir operasional dan maintenance risk. Dan ini nomor 5 harusnya. Dan resume dari 4 itu ada di sini, mitigasi risiko untuk industri geothermal. Waktunya sudah terbatas, Pak, ya. Oke, jadi, Pak, silakan diselesaikan sedikit, Pak, sekalian, Pak. Baik. Silakan tambah 5 menit lagi, enggak apa-apa. Ya, kalau untuk resource risk ini secara garis besar aja, di sini risikonya mulai dari potensi dari geothermal itu sendiri, Pak, ya, dari reservoirnya, apakah jangka panjang atau jangka menengah, panas yang dihasilkan, ya, kualitas dari steamnya. Di sini akan dibahas secara gamblang di resource risk, ya. Dia ternyata ada reservoir temperatur, reservoir size, permeability. Saya juga tidak mempunyai kapasitas di sini, hanya untuk membantu menjelaskan apa sih resiko di geothermal industry. Berikutnya lagi, geothermal drilling risk, ya. Kita tahu biaya dari geothermal itu yang banyak selain operation construction, ya, EPCM, ada di drillingnya sendiri, 35%, 40% dari modal, ya. Untuk satu sumur itu $1 juta sampai $7 juta, ya, tergantung wilayahnya. Bulenya dari tendang. Oke, di sini juga ada beberapa tahapan dan risiko. Terlalu teknis, teman-teman, karena saya memaparkan ini drilling engineer-nya langsung ataupun Oke. Masuk ke project financing risk, ya. Saat ini kita sudah punya perusahaan, ya, melalui BUMN, namanya langsung dari Kementerian Keuangan untuk melakukan eksplorasi. Jadi eksplorasinya dari negara dulu, kalau udah berhasil baru ditender lagi ke investor, ya, supaya investor nggak merasa nih, aduh, nanti saya sudah bor sekian juta dolar, nggak berhasil, saya rugi dong, saya jong. Nah, di sini pemerintah menjemput bola, bisa dikatakan melakukan pengeboran dulu di seluruh area WKP yang ada potensi geothermalnya, baru kalau sudah berhasil di tender ulang ke setiap investor ataupun IPP, ya.
operasional dan maintenance risk, ya, untuk keberlanjutan reservoirnya itu, ya siapa tahu di tengah jalan reservoirnya kering, sumurnya kering, sehingga dilakukan lagi drilling workover, ya, melakukan treatment teknologi supaya steamnya nendang lagi, bagus lagi, hitnya bagus, ya, melakukan kajian-kajian seismik, maintenance untuk well field maupun geothermal field-nya, dan juga untuk fluida panas bumi. Dan untuk mitigasinya banyak program yang sudah dilakukan, ya, belajar dari pengalaman mungkin di suatu wilayah ataupun di negara lain, sehingga beberapa negara, ya seperti saya katakan tadi, membuat bidang atau badan tersendiri untuk melakukan pengeboran supaya mengatasi resiko, ya, resiko kalau tidak hasil pengeborannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, risiko manajemen tadi. Dan juga ada beberapa program di Indonesia melalui pinjaman, ya, pinjaman Bank Dunia ataupun EDB ataupun konsorsium lainnya untuk meminimasi resiko dari segi manajemennya, ya, untuk operasional usaha panas bumi. Mungkin itu Pak Sugiarto. Perhaps you can translate also in English for my latest explanation. Oke, baik, terima kasih Pak Helin Simatupang atas penjelasannya. Di sini sudah masuk satu pertanyaan. Sebelum saya buka pertanyaan, kita coba review sedikit, ya, penjelasan secara umum. Dan sebagai info dari Bapak Ibu tadi yang minta diinggriskan tadi sudah di remove sama admin, karena sepertinya ada gangguan dari mereka berdua atau dari mana gitu, ya Pak, ya. Jadi kita langsung diskusi lanjut pakai bacaan saja Pak, tidak apa-apa. Sudah dijelaskan sama admin tadi terkait hal tersebut. Terkait penjelasan dari Bapak Helin, saya coba lakukan resume sedikit bahwa dalam kesempatan ini Pak Helin menjelaskan dua sisi. Yang pertama, penjelasan tentang geothermal secara umum. Jadi apa sih itu geothermal, tenaga panas bumi, dan juga sebagai alternatif, energi alternatif di negara kita yang memungkinkan, ya, diharapkan bisa mulai membantu energi fosil, ya, minyak bumi yang mungkin dari tahun ke tahun juga nggak tambah nambah, tapi kemungkinan tambah menurun karena proses alamiah, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Helin sudah menjelaskan secara umum bagaimana apa sih itu risk assessment. Risk assessment adalah pencegahan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tindakan-tindakan atau bahaya yang mungkin terjadi atau bisa terjadi dan bisa mengakibatkan suatu risiko, mengakibatkan suatu efek kepada pelaksana atau operator atau pekerja, seperti itu. Dan risiko tersebut sudah dibagi ke dalam dua sisi, ada risiko dari sisi safety-nya dan juga risiko dari sisi health-nya. Itu terkait sama orang. Ada lagi risiko terkait sama environmental, risiko terkait dengan peralatan, juga risiko dengan lingkungan yang ada di area itu, masyarakat. Misalkan adanya kebocoran, peledakan yang langsung berisiko secara langsung dengan masyarakat sekitar. Dan salah satu risiko yang paling penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui risiko, kita mencoba mengetahui bagaimana sih cara membuat, menganalisa dan sebagainya. Jadi dijelaskan Pak Helin ada beberapa aspek, ya, beberapa tahapan. Kemudian ada jadi sebelum melakukan itu kita lakukan identifikasi dulu, evaluasi dulu, kemudian kita record, kemudian kita review dan kita update. Baru, ya tentunya ini sebuah tim. Jadi sampaikan bukannya kerjaannya rekan-rekan HSE yang itu orang safety itu bukan gue itu, tapi tim. Karena di sini nggak cuma masalah orang jatuh dan sebagainya, tapi masalah engineering juga ada di situ. Ada engineering aspek, ada economical aspek, ada environmental aspek, safety aspek dan sebagainya. Jadi hasilnya nanti akan komprehensif, akan mencakup dari keseluruhan yang ada yang diperlukan, sehingga kedepannya
akan berjalan dengan aman sesuai yang diharapkan. Demikian secara umum pelaksanaan diskusi tentang geothermal dan risk assessment-nya. Untuk pertanyaan, ini boleh langsung. Saat ini sudah ada satu pertanyaan, Pak Helin, dari Bapak Ashari. Jadi, beliau bertanya, di area proyek geothermal itu pasti timbul ada salah satu bahan kimia namanya gas H2S, Pak. Dulu di tempat mereka, Bapak ini, di salah satu WKP daerah Sumatera ditemukan ada beberapa kasus pekerja meninggal, Pak, saat tugas malam. Nah, kemudian setelah paginya ditemukan, diindikasi kemungkinan karena gas H2S. Nah, yang ditanyakan oleh beliau ini minta penjelasan dari Pak Helin tentang gas H2S tersebut dan bagaimana cara menangani bahaya gas H2S tersebut. Silakan Pak, waktunya Pak. Baik, terima kasih Pak Sugiarto atas penjelasannya dan reviewnya, dan juga Bapak Ashari atas pertanyaannya, sangat menarik Pak ya. Bahaya yang cukup nyata di geothermal itu selain bahaya mulai dari mobilisasi alat, pengukuran sendiri, bahaya yang lainnya adalah H2S ya, atau hidrogen sulfida. Ya. Kalau pengalaman kami di Sarula memang ada beberapa sumur atau area yang H2S-nya cukup tinggi. Tapi karena itu tadi kembali ke reassessment yang cukup bagus ya, bukan saya bilang di tempat lain tidak bagus. Mereka sudah melakukan control measure untuk di situ. Salah satunya mereka meng-hire dedicated konsultan ataupun kontraktor khusus untuk H2S. Ya. Ada beberapa itu saya tidak mau menyebutkan merek. Jadi di situ nanti sudah ada expertnya, mulai dari penyiapan alatnya, sensornya, penyediaan SCBA-nya, sama training-training di lapangan sampai orang-orang ahli menggunakan SCBA bisa mendeteksi paparan H2S yang lebih membatas ya. Ada yang ini bermacam-macam juga, ada yang 5%, ada yang sampai 10%. Sebenarnya yang amannya itu di 10% di 8 jam ya. Lewat dari 8 jam sudah harus menghindari paparan dari H2S itu sendiri. Jadi pertanyaannya bagus, bagaimana menanggulangi potensi bahaya H2S di lokasi pengukuran maupun operasional geothermal ya, di sumur panas bumi ataupun di di power plant-nya ya. Intinya pertama, setiap orang harus HSE policy dari perusahaan itu harus jelas, mengutamakan health dan safety. Baru nanti operation akan mengikuti. Oke, sudah Mas. Oke, sudah copy. Oke, siap. Jadi kalau ECC-nya sudah bagus, otomatis perangkat di lapangannya sudah bagus Pak ya. Bahkan nanti mereka akan memberi training secara berkala untuk H2S awareness, cara menggunakan gas detektor, cara menggunakan SCBA, serta melakukan health assessment juga. Kalau pekerjaannya di malam, apa syaratnya, apa control measure yang harus dilakukan. Biasanya kalau malam kan, kalau di drilling ada sistem komen ya, atau komen malam, dia nanti sama ECC drilling malam akan melakukan toolbox dulu di awal, pasti bahaya H2S ini akan tetap direview, tetap hati-hati. Kalau memang nanti mau rilis H2S, itu akan dikasih tahu Pak sebenarnya ya. Oh, di kedalaman sekian ada potensi rilis H2S, itu akan dikasih tahu. Bahkan masyarakat yang berada di dekat wellpad juga akan dikasih tahu, kita akan rilis sekian puluh ppm misalnya. Dan itu hal yang harus diketahui setiap orang, tidak boleh disembunyikan ya. Jadi terkait dengan kejadian di WKP lain itu, ya kembali lagi Pak ke komitmen dari manajemen baik yang di middle maupun yang di front line-nya ya, untuk lebih strict lagi, jangan sampai terjadi lagi. Kalau memang sudah terjadi ya itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi ya. Ya, yang penting unsur kontrolnya di lapangan. Contoh kalau ada satu orang mau survei nih potensi dari
settling point ataupun dari ya mengambil sampel itu harus sistem body sistem ya, harus lebih dari satu orang body system, jangan cuma satu. Supaya apa? Satu, dia bisa menemani itu kalau terjadi apa-apa bisa langsung mengambil tindakan yang diperlukan ya untuk rescue dan sebagainya. Itu salah satu apa namanya pengendalian resiko untuk menghindari kejadian yang sama di waktu yang akan datang, Pak. Yang kedua, tetap melakukan pengukuran H2S secara berkala ya. Jadi itu biasanya ditulis dalam IEC board berapa ppm kandungan kemarin, berapa jam seperti itu, serta berapa yang harus dirilis berasal dari berdasarkan hasil analisa dari tim drilling ya. Berarti itu Pak. Komunikasi lagi ya. Habis komitmen harus ada komunikasi juga dari pihak manajemen di lapangan dan juga kepada pekerja tentang aspek-aspek bahaya yang mungkin terjadi. Itu Pak Asari, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Asari. Baik, terima kasih Pak Helin atas jawabannya. Jadi harus ada beberapa step persiapan sebelum dimulai pekerjaan, jangan sampai ada orang asing masuk sehingga nggak tahu kalau itu ada 2S, yang di ini gas yang mematikan, sehingga terjadi kasus seperti itu. Jadi bisa dengan salah satu tadi udah jelasin body system, kemudian dengan safety work permit, dengan izin, kemudian dengan pengawasan. Yang penting jangan sampai ada orang asing yang masuk sehingga nggak terkontrol. Gitu. Baik Pak Helin, berikut ada pertanyaan kedua Pak dari Bapak Ifori Hanif. Assalamualaikum. Dia bilang, kemudian Pak Ifori Hanif menanyakan dari Ifoni Harif Herimawan ya, dari Universitas Pertamina. Beliau menanyakan, jika sewaktu-waktu lapangan geothermal diabandon karena suatu hal, apakah hal itu termasuk risiko? Kemudian bagaimana meminimalkan risiko seperti ini? Demikian Pak, silakan untuk langsung dijawab Pak. Ya, untuk abandon atau meninggalkan well pad jika diperlukan karena mungkin potensi H2S yang cukup tinggi atau keasaman yang tinggi sehingga tidak ekonomis, ya itu bisa itu akan menjadi bagian risk assessment Pak dari kajian manajemennya tadi yang di sesi ketiga tadi ya. Setelah risk assessment dari HSI-nya, dari HSI juga akan ada risk assessment itu ya, akan dikaji lagi apakah ini layak dilanjutkan, steamnya tidak begitu baik karena terlalu banyak brine atau terlalu banyak H2S ya yang bisa membuat orang celaka. Juga dari potensi asam bisa merusak pipa sehingga bisa property damage yang bisa menimbulkan tendangan juga, bisa mengakibatkan cedera juga bagi pekerja di situ. Ya, jadi ketika sumur itu harus di abandon ataupun WKP itu bukan WKP ya, sumur lah abandon ya, tetap harus melakukan evaluasi dulu, terus harus mendapat izin atau menyurat kepada EBTKE ya, menyurat ke EBTKE, ada proses lagi konfirmasi dari mereka, baru nanti semua mission control untuk completion-nya harus betul-betul dilaksanakan Pak ya, penutupan sumur harus, valve-nya harus yang benar, wellhead-nya, dan juga semua kolam-kolam untuk mud pond untuk drilling fluidnya itu harus dikeringkan dan ditutup kembali supaya tidak ada anak-anak yang masuk nanti waktu hujan mandi, tahu-tahunya tenggelam ya. Itu dipersempit areanya, maksudnya areanya yang tadinya terbuka kira-kira 1-1,5 hektar itu dijauhkan kembali Pak ya, terkecuali ada wellhead-nya itu bisa ditutup dan dibuat penyangga ya, dibuat billboard seperti itu, informasi bahwa ini adalah sumur panas bumi walaupun tidak ekonomis tetap dan dilaporkan ke pemerintah setempat, akan menjadi menjadi aspek pengawasan mereka juga seperti itu Pak. Jadi dalam risk assessment tetap ada faktor untuk abandon the well pad atau abandon the geothermal work area jika tidak ekonomis dan risiko H2S-nya cukup tinggi signifikan, juga keasamannya itu Pak. Pak Evoni Hanif, semoga membantu.
Begitu Pak Sugiarto. Baik Pak, berikut ada pertanyaan ketiga Pak dari Bapak Yasir Arafat. Namanya seru juga nih. Bagaimana penerapan HSE untuk survei geoscience, di mana aktivitas sehari-hari kita moving ke titik-titik pengukuran atau akuisisi data dari pagi hingga sore. Apakah ada semacam petunjuk teknis, juknis gitu Pak ya, HSE untuk aktivitas survei tersebut. Kemudian yang kedua, beliau tambahkan apabila khususnya untuk pengukuran magnetotellurik yang bisa sampai flying camp di titik pengukuran karena berdurasi 15 sampai 18 jam. Demikian Pak, silakan dilanjut Pak. Terima kasih. Baik Pak Sugiarto, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yasir Arafat, Prime Minister ini ya. Cukup menarik ya untuk aktivitas geoscience atau pra-eksplorasi. Ya memang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pasti melakukan ini ya pre-eksplorasi walaupun data awalnya sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini BTKI dan third party yang ditunggu untuk. Jadi yang harus dipertimbangkan, pengalaman saya juga ini, saya juga pernah mendampingi tim untuk tambahan wellpad untuk magnetotellurik ya. Jadi dari awal tetap tim ini ditentukan dulu Pak siapa lead-nya, siapa pemimpinnya ya, dari teknisnya. Kalaupun memang diperlukan HSE ya perlu, karena cuma 2-3 orang biasanya. Kalau tidak diperlukan, apakah perlu medik ya, medik dengan operatornya, dengan responder back-nya, itu juga nanti akan masuk dalam risk assessment yang ECC-nya Pak ya. Kalau apa namanya, pengalaman saya kemarin saya tetap dampingin timnya itu untuk melakukan, tapi ini bukan jadi patokan Pak ya, bukan jadi patokan, karena ada juga standar lain, karena mereka mungkin sudah dibekali dengan first aid training, sudah diajarin untuk vertical rescue mungkin ya, jadi mereka tidak membutuhkan personal safety lagi tentu, tapi tetap komunikasi menggunakan radio atau apa ketika melakukan survei. Itu yang pertama. Yang kedua harus fit test dulu, fit body test ya, karena medan untuk geothermal ini tahu sendiri Pak ya, naik gunung kayak Ninja Hattori lah ya, naik gunung lewati lembah, jadi harus fit dulu, nggak bisa setengah-tengah, harus sehat ya, jasmani dan rohani supaya bisa melakukan tes dengan baik. Kalau memang sepanjang hari harus apa dulu, fatignya juga harus di manage ya, jangan sampai kecapean, dehidrasi, membawa air minum secukupnya, dan itu akan ada di CSA dan untuk kegiatan geoscience ya. Untuk faktor ini juga, faktor wildlife mungkin buat bisa diperhatikan juga nanti seperti apa pengendalian resikonya ya di daerah itu, apakah masih ada binatang satwa liar yang buas, akan dimasukkan dalam risk assessment seperti itu Pak. Ya intinya kembali lagi, setiap aktivitas itu harus ECC excellence, mulai dari hulu sampai hilir harus excellence, tidak bisa setengah-setengah, safety no compromise ya, supaya bisa target perusahaan untuk zero accident-nya atau zero fatality-nya dan bisa meningkatkan value dari perusahaan sendiri. Jadi control measure-nya ya seperti saya jelaskan tadi, tetap mengutamakan keselamatan dulu, baik dalam mengoperasikan alat pun ya tetap sesuai dengan SOP dari alat tersebut, dan pastinya sudah dikerjakan oleh yang qualified ataupun competent person untuk kegiatan geoscience. Seperti itu Pak Yasir Arafat jawaban dari saya. Dan pastinya kan menggunakan APD yang komplit Pak ya, yang jangan lagi pakai walaupun sepatunya repot Pak, pakai sepatu safety ya, pakai sepatu gunung itu, sepatu untuk hiking yang sudah ada atau pelapis besinya ya, pelindung besinya seperti itu, supaya lebih enak saat melakukan survei. Ya,
Kalau kami dari ASI pasti menganjurkan best practice Pak ya, memakai safety boot, memakai long trouser, memakai perlu tambahan ini Pak ya, apa namanya, binet, siapa tahu ada potensi lubang sebagainya. Seperti itu Pak Nasir Harapat untuk aktivitas ASI di Geoscience. Aspek ASI di Geoscience. Baik, Pak Helin, berikut ada pertanyaan ketiga berarti Pak ya. Ketiga apa keempat nih Pak? Ketiga Pak. Ketiga ya. Baik, dari Gunawan Panjaitan Pak. Izin bertanya, untuk pemakaian bahan kimia apa saja yang dipakai untuk semua proses? Nah ini nggak tahu nih proses apa ini. Proses untuk pabrik kimia atau pabrik apa, nggak jelas ini Pak ya. Dan bagaimana penanganannya agar memastikan tidak mencemari lingkungan, termasuk penanganan semua limbah yang dihasilkan. Demikian Pak. Silakan Pak. Baik, kalau terkait dengan penanganan bahan kimia ya, masing-masing ada karakteristiknya Pak. Mulai dari pengoboran ada fluid ya, itu sudah di manage oleh ya, ada third party-nya juga untuk bagian waste, solid waste, chemical waste. Bahan kimia yang dipakai ya macam-macam Pak ya. Mulai dari cementing ya, mungkin teknikal yang lebih paham di situ, tapi kita dari ASC tetap mau monitor berapa volume pembuangan sampah, terus mat pondnya itu tidak boleh bocor ya, tidak boleh rusak, tidak boleh jebol, harus proper, karena keasamannya cukup tinggi, khawatirnya nanti kan karena posisi ringnya di atas gunung, airnya mengalir dengan keasaman yang cukup tinggi bisa merusak apa ya, pertanian, bahkan bisa membuat ternak ikan bisa mati, dan itu pernah kejadian di pengalaman saya. Nah, air dari ini bukan dari apanya, ini dari brine ya, brine ataupun air yang dihasilkan dari pemisahan steam dan brine habis dari steam well dari sumur panas bumi masuk ke. Jadi untuk chemical sendiri cukup banyak Pak ya, dan ada di apa namanya, di record ECC dan juga lengkap dengan MSDS-nya. Jadi hal penting dalam penanganan risiko bahan kimia ini ya pastikan semua orang yang bekerja dengan bahan kimia itu sudah mendapat awareness itu chemical safety ya, chemical safety. Sudah tahu ke 16 elemen dalam MSDS itu apa saja, substansinya apa tindakan dilakukan kalau terpapar bahan kimia, itu salah satunya. Baik di sini juga ada bahan kimia seperti apa ya, untuk binary cycle ada penambahan bahan, mungkin terlalu teknis, nanti saya coba lagi cari lagi informasinya. Jadi intinya dalam penanganan kimia ini bukanlah hal yang sulit ya, sulit banget. As long kita bisa memanagenya dengan baik, mendaftarkan dari awal ya. Jadi setiap kontraktor, subkontraktor juga diberi pengarahan ya untuk penanganan bahan kimia. Pasti kita bisa meminimasi risiko pencemaran lingkungan. Karena dasar dari geothermal itu sendiri green energy, renewable energy, dan clean energy ya. Atau aspek yang mengikutinya harus berbasis perlindungan lingkungan. Seperti itu Pak Gunawan Panjaitan. Oke, baik Pak Helin. Berikut ada pertanyaan keempat. Ya, Pak. Dari Riwanto Mani. Oh iya. Ini izin bertanya. Saya ingin bertanya dua kali. Silakan Pak. Apakah ada kemungkinan uap panas itu akan habis atau berkurang? Karena akan berpengaruh kepada kelangsungan power plant dan wisata alam air panas masyarakat di sekitar plant. Terima kasih Pak. Kan Pak, lanjut Pak. Baik Pak Riwanto, pertanyaan yang bagus, saya bantu jawab ya, walaupun ini lebih kapasitas orang operation, tapi saya akan berbicara pengalaman saya. Kalau untuk sustainability dari uap itu biasanya cukup lama Pak ya, kayak di proyek sebelumnya di mana
Sarula contohnya. Sarula itu sumur pertama dibor itu tahun 96 sebelum krisis atau mendekati krisis. Ternyata sumur itu dibuka kembali untuk well test masih ada, udah berapa tahun itu dari 96, 15 tahun. Jadi ada mid term dan long termnya tergantung kondisi geografis dari area sumur panas bumi itu. Ya. Kalaupun dia habis, bisa dikatakan tidak habis ya, tetapi mengalami penurunan tekanan ya seperti itu. Jadi solusinya akan melakukan completion. Bukan completion, walkover. Jadi nanti dipanggil lagi rig yang kecil, bukan rig besar lagi yang 1.200 atau 2.000 horsepower. Cukup rig yang bisa portable untuk melakukan walkover ya, maintenance sumur dan juga melakukan treatment tambahan. Jadi prinsip dari panas bumi itu kan airnya yang sudah dipisahkan dari steam itu akan diinjeksi lagi. Jadi sumur dalam geothermal kan ada dua, sumur produksi atau production well dan juga injection well. Jadi ini juga syarat pokok dari pemerintah. Kadang kita berpikir ya ngapain juga harus dibor lagi berratusan juta atau miliar hanya untuk injeksi. Ya, itu penting untuk keberlangsungan dari energi panas bumi itu sendiri, untuk menginjek kembali ke dalam bumi. Nanti berjalannya waktu itu akan masuk lagi ke reservoir ya, ke jebakan-jebakan dari steam tadi sehingga menghasilkan panas yang berulang-ulang seperti itu. Jadi potensinya bisa dikatakan untuk kering itu tidak ada, tapi untuk berkurang dan di treatment kembali lagi supaya bisa maksimal itu yang dilakukan. Itu yang sudah dianalisa juga dalam resiko resourcing risk itu tadi, Pak Riswanto Manik. Mungkin itu Pak Riswanto yang ya. Baik Pak, ada lagi pertanyaan Pak, yang ke berapa nih Pak? 5 Pak ya. Yang kelima, pertanyaan dari apa nih? Nah, Pak Purwanto. Dari Pak Purwanto. Ya, Pak Elin, tapi namanya Purwanto. Tetapi yang nanya Pak Elin, saya Wawan. Nah, mungkin panggilannya Pak ya. Wawan. Purwanto Wawan gitu ya. Wawan. Pak Purwanto panggilannya Wawan. Saya Wawan dari PT SABS. Mohon diberikan gambaran pada slide perihal geothermal development phase. Nah, perihal development phase setelah exploration drilling sambil menunggu instalasi turbin generator ready, itu berapa lama sampai bisa menjual listrik ke PLN? Dalam kurung, penambahan sumur kan perlu waktu bertahun-tahun untuk perawatan sumurnya bagaimana Pak? Terima kasih. Demikian Pak, silakan Pak. Oke, Pak Wawan atau Purwanto dari PT SABS. Untuk idealnya ya kalau proses perizinannya lancar 1-2 tahun kan untuk survei pra eksplorasi, bahkan pemborannya 2-3 tahun, karena ada beberapa perusahaan melakukan pemboran dulu sampai clear datanya, resume, ada yang membor udah berhasil langsung di develop menjadi menjadi power plant ya, dibuat yang sekarang kan sistemnya sudah banyak yang binary cycle dan juga yang portable, yang istilahnya itu modul, berupa modul. Jadi 10 megawatt yang dihasilkan, 10 megawatt yang dikembangkan. Ada seperti itu kecenderungannya Pak, karena untuk mengejar target mereka untuk segera produksi menghasilkan listrik ya. Jadi variasi waktunya ya rata-rata. Kalau Sarula seperti yang saya katakan tadi kan dari 97 vakum selama belasan tahun, tapi sumber-sumbernya udah ada dari Yunokal waktu itu ya. Baik di Silangkitang, di Nil sudah ada sumur-sumur tua mereka sampai ke si Buali di Sipirok itu sudah banyak sumur mereka itu ternyata di bor sama Yunokal waktu itu. Tapi di 2015 lah mereka baru kick off lagi untuk ngebor sumur tambahan untuk memastikan lagi depositnya apakah sesuai dengan planning. Baru di 2016
16,5 sudah konstruksi Pak, sudah steam well test, jadi paralel dengan dengan konstruksinya di Silang Kitang itu yang 1 kali 110, baru tahun berikutnya di 2017 setengah langsung 2 kali 110 di Nil. Jadi tidak butuh waktu lama, di dalam tahun yang sama bisa langsung steam well test dengan catatan hasilnya steamnya sudah bagus Pak ya, sudah ekonomis untuk digunakan menjadi power plant. Baru contoh kedua di Sorik Marapi juga, ini malah lebih cepat. Memang kalau Sorik Marapi dari tahun 2011 ya, 2011 sudah banyak studi untuk itu. Tetapi karena perombakan manajemen, pergantian investor ya, di 2016 baru mulai efektif pengeboran. 2016 pengeboran, 2017 udah construction Pak. Ya, saat itu saya construction di situ, mulai dari pengeborannya juga di 3 sumur di wellpad SMA itu. Nah, jadi ternyata bisa di accelerate dia, di expedite, karena mungkin pengaruh dari kontraktual sama pemerintah ya, ada ke BTK itu ada berapa tahun harus achieve ini, beberapa tahun, kalau enggak nanti kontraknya akan balik ke nol lagi, harus diperpanjang lagi. Dalam waktu jeda ini tidak bisa tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa karena jika tidak legal kan, ilegal, jadi harus mengurus perizinan lagi gitu. Jadi ke depan ini trennya memang panas bumi akan lebih di-expedite lagi Pak untuk proses drillingnya, dengan catatan hasilnya itu sudah bagus ya dari pemerintah, jadi tidak data mentah lagi, sehingga bisa langsung masuk drilling. Drilling itu kan satu sumur idealnya mulai dari ini ya, kita tidak bicara well construction bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan untuk membuat well pad dari nol sampai ready untuk spot ini ya. Nah, untuk mengobor sendiri bisa 25 hari sampai 1 bulan untuk 1 titik, untuk 1 seller ya. Jadi variatif sih Pak Wawan untuk prosesnya, bisa sampai seperti tahap ini yang di slide. Bisa juga ada percepatan tergantung kondisi tergantung planning dari perusahaan tersebut, manajemen tersebut. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Penjelasannya singkat. Oke, baik. Terima kasih Pak Helin. Berikut pertanyaan berikutnya dari Saudari Emi Prasetyawati Umar dari Universitas Muslim Indonesia, UMI ya. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Umi dari Universitas Muslim Indonesia. Kira-kira nih, menurut pengalaman Bapak, ya, apakah penerapan K3 di beberapa lapangan panas bumi sudah diterapkan dengan baik? Apa saja hal-hal yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk menurunkan risiko bahaya yang kemungkinan terjadi di lapangan panas bumi? Kemudian, jadi ini satu pertanyaan, ada beberapa ABC kayak Pak. Ya. Bagaimana penerapan risk manajemennya? Yang berikutnya, apakah kemungkinan dari sumur panas bumi yang tidak lagi efektif dalam PLTP dapat diaktifkan lagi atau reinjeksi? Bagaimana dengan keekonomisannya? Terima kasih Pak. Demikian Pak. Silakan Pak. Oke. Dorong ya Bu Eminya. Nggak apa-apa. Saya akan jelaskan semaksimal semampu saya ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang pertama, penerapan K3 apakah sudah diterapkan di lapangan panas bumi? Ya, ini sudah wajib Pak ya, Bu Umi. Kenapa? Karena K3 itu sudah sudah mandatori di negara kita, Undang-Undang 170, bahkan peraturan turunannya mewajibkan semua perusahaan wajib mengutamakan aspek K3 ya dalam setiap blok kegiatannya. Jadi belum ada perusahaan dengan risiko yang tinggi tidak menerapkan K3 ya. Itu sama dengan itu sama dengan membawa bola ke gawang sendiri ya, bisa diarti kalau. Jadi K3 ini menjadi pijakan dasar di setiap eksplorasi panas bumi. Eksplorasi eksploitasi wajib K3-nya. Kalau di EBTK istilahnya K3RL.
keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan ya. Setiap tahun juga ada award-nya dari Gatot Subroto Award ya, memastikan setiap perusahaan achieve target zero accident, zero fatality, dan prestasi-prestasi lainnya dalam K3LL. Dan tugas dari EC juga biasa EC lead ataupun deputinya untuk untuk mendampingin inspektor ya. Kalau di Panas Bumi sama kayak di Migas atau Minerba ada inspektur juga. Kalau di sini namanya inspektur EBTKE, kita bilangnya EBTKE. Mereka akan datang secara berkala kok ke setiap site itu. Bisa sekali 3 bulan, atau kalau ada agenda khusus dari Dirjen, daerah ini harus diakselerate lagi karena memang target bauran nasional sama target listrik ya dari pemerintah pusat. Jadi dia akan datang melihat langsung pengawasan K3-nya apakah sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi nanti ada finding-findingnya itu dibuat dalam dokumen. Baru sebulan kemudian mereka akan datang melihat implementasinya apakah corrective-nya sudah dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan nanti dilihat lagi, kalau hanya minor paling teguran ringan, tapi kalau sudah mayor nanti sudah bebal ya itu tadi teman-teman di lapangan, mereka akan membuat surat tugas ya langsung dari Bu Ida, kalau dulu Pak Yunus Kulhak ya, untuk menegur si WKP itu. Tapi sejauh yang saya tahu itu tidak ada ya, karena mereka sudah komitmen semua perusahaan WKP IPP sudah komitmen dengan K3, walaupun dalam penerapannya masih belum terlalu maksimal atau menuju ke maksimal itu. Itu yang pertama, untuk penerapan K3 apakah sudah diterapkan? Sudah, dan sudah implementasi 100%. Tinggal pengawasan di 2D-nya aja yang perlu ditingkatkan lagi, tergantung dari tim ECC, bukan cuma ECC, tim keseluruhan dari proyek itu. Karena safety itu kan tanggung jawab setiap orang. Safety is everybody business atau everybody responsibility itu. ECC hanya melakukan edukasi, bukan hanya ya, pada dasarnya melakukan advice, apakah kerjaan itu aman dilakukan atau tidak, akan dikaji lagi dan akan disosialisasikan ke seluruh pekerja maupun manajemen melalui training dan briefing rutin. Yang kedua, hal-hal dari perusahaan untuk lapangan panas bumi, penerapan risk manajemennya, risk itu ada dua tadi kan, risk untuk manajemennya dan risk untuk eksekusinya di lapangan. Kalau risk manajemen di manajemen ya itu sudah ranahnya direktur manajer yang akan datang secara berkala ke lokasi ya, meeting juga dengan tim yang di lapangan. Di situ nanti HSC akan dipanggil juga, bisa koordinatornya ataupun HSC lead-nya, dan akan memaparkan progres dari pengawasan K3. Dan juga quarterly report harus terus dilaporkan ke BTKE dan juga diupdate di papan HSC Notice Board ya, untuk informasi ke seluruh karyawan, seluruh tim yang terlibat dalam proyek itu ya, panas bumi. Yang berikutnya, sumur panas bumi itu apakah bisa menurun ke ekonomisannya ya, seperti yang dikatakan Pak Purwanto tadi, ya ada kalanya menurun ya. Ya saya juga tidak bisa memastikan apa karena musim penghujan atau apa. Memang ada kalanya dia menurun, tetapi akan ada treatment nanti dari dari service company ya. Apakah harus diinjek dengan udara dulu, air drilling ya. Ya, misalnya ada itu yang membawa banyak bekerja, diinjek lagi ke dalam atau dibuat chemical tambahan untuk mengaktifkan steamnya supaya normal kembali seperti itu. Jadi kalau untuk kering itu saat ini belum, saya belum pernah ya, tidak tahu daerah Jawa Barat. Kalau untuk di Sumatera ini belum ada sumur yang ini. Paling waktu sumur di tahap eksplorasi itu Mbak, yang ini tidak sehingga di abandon, ditinggalkan karena tidak ekonomis ya, dan tidak aman, safe, karena H2S-nya tinggi, bisa sampai 90 bahkan sampai ke 500 ppm H2S. Seperti itu Mbak
Emi Prasetya, bisa saya jelaskan. Terima kasih, Pak. Ada kurang pas atau bagaimana? Ada 4 poin tadi. Oke, baik. Berikut Bu Emi-nya udah, terima kasih Pak. Berarti kira-kira mudah-mudahan udah puas Bu ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Elizabeth S. Mbak atau Ibu nih. Selamat siang Pak, terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, sebelumnya saya Elizabeth dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya Pak, menurut Bapak, daerah seperti apa yang lebih baik untuk dieksplorasi panas buminya? Apakah berupa daerah tektonik atau daerah vulkanik, Pak? Dan apa perbedaannya, Pak? Terima kasih sebelumnya. Demikian, Pak. Silakan, Pak. Saya bisa bantu jawab ya, karena ranahnya geolog ini, geolog sama geofisik. Ada Pak Julianta expertnya di situ. Tapi nggak apa-apa, saya bagikan yang saya tahu. Untuk daerah, kalau saya kan banyak ground di Sumatera ya, umumnya di Sumut yang di gadang-gadang BTK itu bisa sampai 1240 MW cadangan awal ya. Kalau sekarang masih sekitar berapa ya? Sarula 300, Soriknya udah 40 sekian, mau COD lagi, di Cibubur atau di Sibayang itu 10, udah sekitar 370 MW lah ya. Jadi dari 3 karakter ini justru daerahnya daerah vulkanik, tapi vulkanik yang memang gunungnya sudah tidak aktif, kayak di Sibayak itu, Gunung Sibayak memang sampai saat ini paling yang ada itu aktivitas Solvatara itu ya, kawahnya ini. Tapi kalau untuk tapi jangan sampai terjadi lah ya. Kalau Sinabung memang dari 2014 sudah aktif lagi dia, setelah 100 tahun tidur panjang ya, dia aktif lagi. Tapi kalau untuk Sibayak ini dia vulkanik tapi tidak aktif, itu dia. Sama seperti Sarula ini vulkanik, ada gunung tapi dia tidak aktif, seperti itu. Jadi dikatakan ya gabungan dari tektonik vulkanik juga. Sorik Marapi juga ada gunung Sorik Marapi sendiri ya. Biasa proyek geotermal ini diambil dari nama gunung. Ya Sorik Marapi sampai saat ini belum pernah belum pernah meletus atau menunjukkan aktivitas vulkanik yang sampai level waspada atau apa. Cuman nanti berkala dia sekali seminggu nanti memang ada hubungan asap, tapi itu wajar ya dari kawah itu sendiri. Seperti itu Mbak Elizabeth. Jadi bahkan sekarang ada yang lagi USPP nih atau preeksplorasi di Simbolon ya. Saya privat aja perusahaannya tapi sudah ada survei di situ. Itu malah tektovulkanik ya, tahu sendiri Danau Toba itu danau yang aktivitas tektovulkanik ya, terbesar di dunia kedua katanya. Jadi untuk geotermal itu kembali lagi ke platform ataupun garis besar yang diberikan oleh BTKI, itu ada bukunya 2 tahun yang lalu mereka merilis, ada 60 WKP seluruh Indonesia, baik yang udah jalan ataupun yang masih greenfield. Di situ tertuang semua potensi-potensinya, sudah ada garis besar dari negara, tinggal dilempar ke bisa ke PGE sebagai permanentan negara dan Geodipa ya, ada 2. Dan ada PLN geothermal sebenarnya, tapi untuk saat ini yang sudah jalan PGE, Pertamina Geothermal Energi, dan Geodipa ya. Geodipa itu Dieng dan Patuha. Sekarang lagi expansion mereka di Patuha dan juga di Dieng. Itu yang bisa saya jawab. Memang rata-rata geothermal itu pasti di daerah pegunungan, itu yang pasti. Kedua, saya pernah bincang-bincang santai dengan geologis. Kalau kalau minyak itu biasanya menghindari fault, patahan ya. Nah kalau panas bumi ini memang agak pemberani dia orangnya, dia malah mencari patahan itu, mencari fault itu, karena di situ banyak potensi jebakan steamnya ataupun uapnya ya, di reservoir yang di sekitar fault itu. Ya, mungkin nanti bisa disempurnakan atau diluruskan oleh tim geologis atau geologis. Seperti itu Bu Elizabeth, bisa saya jawab dari Tera ya, Tera Lampung. Di sana ada Wairatai loh,
kue ratai, dulu lah, dulu. Ya, bisa nanti belajar ke sana. Itu Pak Sugiarto. Oke, baik Pak Helen, terima kasih atas penjelasannya. Kembali saya mengingatkan untuk seluruh peserta meeting webinar saat ini untuk mengisi feedback, ya, mengisi feedback yang sudah di-share oleh host kita, Polinesia, di mana dari feedback ini nanti akan ada satu hadiah yang diberikan untuk satu peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Jadi tolong jangan lupa mengisi feedback. Yang kedua juga dari host akan memberikan e-sertifikat. Jadi para peserta yang ada di sini nanti akan diberikan sertifikat dengan catatan mengisi form dengan berupa pengajuan yang akan ditunjukkan oleh host, ya. Demikian. Kemudian ini akan banyak sekali pertanyaan, ada 25 message. Dari sekian itu mungkin sekian ada pertanyaan. Sepertinya nggak semuanya bisa kita jawab nih Pak Helen, karena terbatas waktu. Mungkin tersisa satu pertanyaan nih Pak. Mungkin bisa yang cukup update juga nih pertanyaannya. Mungkin bisa diterapkan di tempat lain juga. Dari Bapak Doni Isa. Selamat sore Pak. Izin bertanya, bagaimana penerapan HSE baik eksplorasi maupun eksploitasi di mana di masa pandemi COVID-19 ini pastinya akan berbeda dengan kondisi normal. Terima kasih. Demikian Pak. Silakan untuk dijawab Pak. Terima kasih. Baik, cukup update ya Pak Donisa. Saya memang tidak, to be honest, tidak terlibat langsung, tapi saya tetap berhubungan bercakap-cakap dengan teman-teman ex Sarula ataupun Sore Marapi bagian pelaksanaan di sana. Saya juga explore lah ya, riset kecil-kecilan. Memang cukup berbeda. Jadi sejak pandemi itu sampai ke Indonesia di Maret ya, sejak dinyatakan PBUS, ya setiap perusahaan memang melakukan langkah cepat untuk itu, mulai dari protokol kesehatan, menyediakan protokol kesehatan ya, bahkan di lapangan juga jaga jarak. Bahkan teman-teman yang kayak di Sorik ya, yang baru field break dari Jawa atau dari manapun, dari luar Sumatera Utara, mereka langsung karantina biasanya di Padang Sidimpuan, di hotel yang disiapkan pemerintah. Di situ mereka langsung rapid test. Waktu itu PCR belum terlalu ini ya, banyak ya, masih rapid test lah ya. Dan ini juga ada third party-nya, ya bisa dikatakan klinik ya, klinik yang vendor untuk melaksanakan pengetesan ini, lengkap dengan tim medisnya memakai APD level 3, baru nanti dilakukan random spot untuk rapid test, utamanya dari yang baru balik dari field break. Kalau dari daerah itu ya tetap juga yang dari misalnya dari lokal hire ya siapa tahu dia baru dari Medan atau dari mana, dari daerah yang unik yang tinggi penyebaran COVID-19-nya, itu juga akan diperiksa rapid test. Kemudian untuk toolbox yang tadinya lingkarannya ini katanya saya, jadi dibikin jarak lah ya 1,5 meter. Tahu sendiri kalau udah ECC kan dikasih 1 meter pasti dibikin 2 meter, ditambahin untuk lebih tinggi lagi toleransinya. Baru nanti teman-teman itu akan dikasih induction lagi, awareness lagi tentang pandemi COVID-19 ya, sebagaimana untuk memutus mata rantainya, itu menjadi materi tambahan lagi di lapangan. Dan juga dilakukan pasti, saya tanya bukan di ruangan yang ber-AC, diganti suasananya mungkin di galeri atau di tempat merokok, tapi di setting supaya semi formal ya, supaya tetap bisa belajar seperti itu, biar sirkulasi udaranya juga baik. Ya umumnya untuk panas bumi, karena ini proyek strategis nasional, jadi pemerintah melihat aspek ini kalau boleh jangan sampai tertunda 100% ya, utamanya yang di lapangan. Kalau yang di kantor mungkin di Jakarta pasti WFH itu sudah berjalan ya 2-3 bulan ini. Tapi kalau di lapangan itu yang saya tahu untuk Sarula sama Sorik itu tetap jalan, tetapi mereka mengikuti protokol ketat. Misalnya
Pak Helin ke mute, Pak. Pak Helin benar. Pak Helin. Maaf, ini ada gangguan komunikasi dari sampai pemerintah pun datang itu nanti inspeksi apakah pekerja itu dilakukan pengecekan habis break. Bapak sekalian, mohon maaf ada gangguan sedikit dari komunikasi. Oke, baik. Kita sampai di penghujung acara Pak Helin ya. Oke, baik. Ya. Mohon maaf nih, sudah 3.25, hampir 3.30 menjelang ini. Cukup antusias ya. Menarik ya. Ya, saya sempat ada gangguan komunikasi sedikit Pak dengan menjelang akhir tadi. Baik, sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesarnya untuk kesediaan Pak Helin Simatupang untuk mengisi acara ini. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan stay at home, jadi hiburan untuk kita menambah pengetahuan. Buat saya pribadi juga, buat Pak Helin, buat semuanya, sehingga menjadi lebih bagus lagi di mana geothermal ini merupakan alternatif energi. Saya sendiri masih aktif di sebagai praktisi HSE di bidang migas. Jadi saya melihat, oh ya juga ya, karena migas kan terbatas, panas bumi masih banyak dikembangkan di Indonesia. Jadi kira-kira gitu. Kita juga terima kasih kepada semua teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian atas kesediaan waktunya, dan juga kita mohon maaf apabila ada hal-hal yang tadi kurang berkenan dari kami moderator, juga mewakili dari Pak Helin Simatupang, barangkali ada yang kurang berkenan. Kemudian ya, silakan Pak. Enggak. Oke. Foto-foto lagi kita, Pak. Ya. Nanti. Yang tidak kalah penting. Ya. Oke, siap. Ada yang foto-fotonya, Pak. Kayak sesi foto-foto. Berarti videonya diaktifkan dulu loh. Teman-teman yang lain. Oke. Jadi kira-kira demikian dari kami. Kurang lebihnya kami dari moderator dan juga dari pemateri Bapak Helin Simatupang. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurang berkenan. Kemudian berkenan untuk maafkannya ya. Baik, dari kami kembalikan ke host dari All Indonesia, Bapak Boyke. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak pada Pak Helin atas presentasinya dan kepada Pak Sugiharto yang telah memimpin acara ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Helin bisa berguna buat semua rekan-rekan peserta, dan juga terima kasih kepada peserta yang telah aktif hingga sampai penghujung acara ini. Sebelumnya saya dari mewakili All Indonesia memohon maaf atas gangguan atau interupsi yang sempat terjadi. Itu menjadi pembelajaran bagi kami untuk bisa cepat mengatasinya. Jadi dilihat dari antusiasme pertanyaan, semoga gangguan tersebut tidak mengganggu konsentrasi rekan-rekan sekalian dalam menimba ilmu dari Pak Helin. Sekali lagi mohon maaf, semoga acara ini tetap memberikan kontribusi buat kehidupan pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari dari rekan-rekan semua. Ya, seperti request tadi dari Pak Ahmed, mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama dengan cara mengaktifkan video masing-masing sehingga bisa tampak semuanya di layar. Oke, apa bisa? Oh ya, sambil menunggu semua mengaktifkan videonya, untuk bisa saya foto bersama, snapshot, saya menyampaikan untuk form feedback, nanti akan diberikan linknya lewat email ataupun WhatsApp ke seluruh rekan-rekan yang hadir di sini. Nanti kami minta tolong untuk bisa mengklik linknya. Di situ akan ada satu pertanyaan atau dua yang nanti kita akan pilih dari jawabannya
hanya satu peserta yang kita akan akan kita lihat jawabannya yang benar akan mendapatkan giveaway dari Olinesia yang nanti akan dikirimkan ke alamat dari peserta. Jadi harap ditunggu email untuk pertanyaan dan form feedback go. Oke, semua rekan-rekan kalau boleh minta diaktifkan videonya. Bisa Pak, punya saya di lock dari host. Oke, Pak. Ya, Sebentar, Pak. semua juga, Pak. Oh, di lock ya? Iya, di lock sama host. Video. Ya. Tolong dibuka semua Pak, yang banyak itu tutup. Di lock. Oke, sedang dilakukan sebentar ya. Baik, kita bantu Pak, kita unlock juga. Calon geotermalis. Geothermal entusias. Oke. Waduh. Ini semua sepertinya di rumah ya. Di rumah Pak. Saya masih ke lock, Pak Martono on the way Pak. Ada yang lagi bekerja nih Pak Fauzan nih. Nah, Pak Fauzan di workshop. Pak. Fauzan sedang di lapangan ya. Sampai logging Pak. Masih di lock ini, Pak. Oke. Kecepatannya tidak sama. Ya mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti saya akan coba bicarakan dengan Pak Helin untuk bisa sharing email address gitu Pak Helin. Nanti bisa kita sampaikan di email yang akan saya kirimkan ke peserta. Jadi mungkin kalau mau komunikasi dengan Pak Helin secara offline, kami akan persilahkan. Silakan Pak Bube, silakan rekan-rekan. Saya terbuka untuk diskusi. Oke. Karena pertanyaan terus mengalir ini. Oke, saya rasa saya bisa coba satu-satu ya. Ya. Masih ada yang belum, cuma sepertinya sudah 80%. Ya, tidak. Saya rasa mungkin walaupun tidak tampak video, tapi tampak nama ya. Lumayan lah, lumayan. Lumayan. Yeah. Oke, saya rasa sih sudah cukup ya video foto bersamanya. Saya terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala ketidaknyamanan hari ini. Oke, mungkin bisa saya tutup meeting Zoom ini dan sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak Sugiharto. Terima kasih Pak Elin. Ya. Mas Sugiharto. Baik Pak, terima kasih Pak. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Pak.